Ya, selamat sore Pak, selamat sore Kak. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek PBO kami dengan judul Aplikasi Manajemen Pendaftaran HKBP Perparian. Sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami, kami akan memperkenalkan diri kami sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Laura Siwani Ibu dengan NIM 1142209. Perkenalkan, saya Christian Sonsong dengan NIM 1142233. Perkenalkan, nama saya William Panjaitan dengan NIM 1142035. Perkenalkan, nama saya Diva Nafitupulu dengan NIM 1142204. Perkenalkan, nama saya Joy Salun Gabriela dengan NIM 1142256. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama current system, yang kedua target system, ketiga use case, keempat class diagram, dan yang kelima itu demo. Current System. Current System yang sedang berjalan adalah layanan pendaftaran di gereja HKBP Parparean yang masih manual dan belum terkomputerisasi. Ini berarti bahwa proses pendaftaran termasuk pengolahan data pendaftaran jemaat masih dilakukan secara tradisional dan belum menggunakan sistem yang efisien. Hal ini menimbulkan kesusahan bagi jemaat untuk melakukan pendaftaran. Berikutnya target system. Aplikasi yang dibangun akan menyajikan sistem pendaftaran bagi jemaat HKBP Parparean. Pada aplikasi ini jemaat dapat melakukan pendaftaran seperti pendaftaran XCD, baptis, dan jemaat baru. Jemaat juga dapat melihat data jemaat yang sudah terdaftar sebagai jemaat HKBP Parparean. Pada sistem admin yang merupakan pengurus gereja dapat menyetujui dan menolak pendaftaran jemaat. Namun, user harus melakukan registrasi dan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman pendaftaran, serta untuk admin hanya melakukan login saja. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian use case. Pada use case diagram tersebut terdapat dua aktor, yaitu admin dan jemaat. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian adminnya. Pada bagian admin terdapat beberapa use case, yaitu yang pertama, mengelola data jemaat yang include dengan login. Yang kedua, mengelola pendaftaran jemaat yang include dengan login. Eh, Mengelola pendaftaran tersebut termasuk yaitu menyetujui pendaftaran, menghapus data, dan menolak pendaftaran. Berikutnya pada sisi jemaat. Versi jemaat terdapat beberapa use case, yaitu yang pertama pendaftaran jemaat baru yang include dengan login, yang kedua pendaftaran XCD include dengan login, dan pendaftaran baptis include juga dengan login, serta registrasi yang include juga dengan login, serta use case yang terakhir yaitu mengakses data jemaat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Terdapat beberapa kelas diagram. Yang pertama itu jemaat yang memiliki atribut password dan username. Berikutnya terdapat kelas registrasi yang memiliki atribut nama, username, password, telepon, tanggal lahir, dan sektor. Berikutnya terdapat kelas data jemaat. Memiliki atribut nama, tanggal lahir, alamat, status, dan lainnya. Berikutnya ada kelas pendaftaran baptis yang memiliki atribut nama anak, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan nama orang tua. Berikutnya terdapat kelas login yang memiliki atribut password dan username. Berikutnya terdapat kelas pendaftaran naik CD yang memiliki atribut nama jemaat, tanggal lahir, tanggal baptis, dan alamat. Berikutnya terdapat kelas pendaftaran jemaat baru yang memiliki atribut nama, nomor telepon, tanggal lahir, alamat, email, dan status. Berikutnya terdapat kelas admin yang memiliki atribut password dan username. Berikutnya terdapat request jemaat yang memiliki atribut nama, tanggal lahir, alamat, status, nomor telepon, dan sektor.
Baiklah, saya akan menjelaskan, saya akan melakukan demo pada eh, dari sisi user jemaat. Pertama kali setelah kita mengerti programnya, eh, jemaat yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Hmm. Lalu isi data sesuai kolom yang telah disediakan. Pertama kali kita akan melakukan registrasi dikarenakan jika jemaat belum memiliki akun, jadi kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jemaat dapat melakukan pengisian data sesuai dengan kolom data yang telah tersedia. Si sektor IJK. Registrasi berhasil, maka jemaat akan masuk langsung ke halaman login. Kita langsung menginput sesuai data yang telah kita masukkan ke registrasi tadi. Dengan login, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu ada daftar jemaat baru, daftar naik CD, daftar baptis, data jemaat, dan logout. Kita akan mencoba pada menu daftar jemaat baru. Di sini terdapat form di mana uh, kita harus melengkapi data-data yang telah tersedia. Kalau kita menekan button daftar, data yang telah kita input telah berhasil kita daftarkan. Lalu kita dapat melakukan kembali untuk melihat menu lainnya. Ini adalah form untuk pendaftaran naik CD. Kita akan mengisi nama. Data yang telah kita input telah berhasil kita daftar. Berikut kita akan mencoba untuk fitur lainnya, yaitu fitur daftar baptis. Sama seperti yang form tadi, kita dapat menginput data sesuai yang terdapat di dalam form. Itu nama orang tua. Kita mengisi nama orang tua. Lalu kita menekan button daftar untuk mendaftarkan form ini. Formnya sukses untuk mendaftarkan. Lalu kita akan mencoba fitur. Kita dapat
mencoba fitur data jemaat ini, di mana dalam fitur data jemaat kita dapat melihat informasi jemaat-jemaat yang telah terdaftar di gereja ini. Lalu kita dapat melakukan logout. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pada sisi admin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari admin. Pada halaman pertama akan muncul halaman untuk login pada admin dengan username dan password. Lalu kita menekan button login, lalu kita akan masuk ke dalam menu daftar jemaat baru. Di sini kita dapat melihat data-data jemaat yang sudah melakukan pengajuan pendaftaran, seperti Mawar Sinaga yang sudah mengajukan pendaftaran naik CD. Lalu admin dapat menolak, menghapus, dan menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Mawar Sinaga. Kita akan menerima pendaftaran yang dilakukan oleh Mawar Sinaga. Setelah kita menerima pendaftaran Mawar Sinaga, kita dapat melihat data tersebut pada sisi user, yaitu data jemaat. Maka data Mawar Sinaga akan tertera pada data jemaat. Namun jika admin menghapus atau menolak data yang dilakukan oleh Mawar, maka data tersebut tidak akan muncul di data jemaat. Seperti berikut. Setelah selesai melakukan pendaftaran, maka user dan admin dapat logout dari aplikasi. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.